Mas Aristo, apa rangkuman yang bisa Anda simpulkan dari jalannya persidangan perdana tadi? Tadi sedikit diwarnai ada gugatan intervensi yang diajukan oleh Forum Advokat Pengawal Konstitusi tadi juga cukup menarik, mungkin bisa menjadi sorotan. Oke. Jadi mengenai gugatan intervensi tadi itu menarik ya. Tadi karena gugatan intervensi dalam hukum acara pidana itu kan tidak ada. Yang ada dalam hukum acara perdata. Jadi orang yang merasa pihak ketiga yang merasa kepentingannya terganggu bisa ikut dalam suatu perkara. Entah dia menggabungkan diri dengan salah satu pihak atau berdiri sendiri. Nah, tapi kan tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Jadi hakimnya juga sudah bilang ini nggak dikenal. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ya adalah kenapa dia mesti dipanggil dan diberikan panggung untuk itu ya, diberikan ruang untuk itu saya tidak tahu. Kita tidak dengar juga tadi audionya. Kita juga tidak dengar itu bicara apa, tapi ini menarik ya. Dalam diskursus akademis menarik ini ada gugatan intervensi pra peradilan, walaupun itu memang ditolak. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah awal cikal bakal sebenarnya sumber masalah perdebatan ini adalah mengenai tidak adanya check and balance dalam hukum acara pidana. KUHP kita, saya harus katakan, sudah sangat ketinggalan zaman. Ya, seharusnya ada suatu lembaga supervisi, ya, check and balance antara hak tersangka dengan tindakan dari aparatur penegak hukum yang memiliki upaya paksa diimbangi dengan suatu lembaga yang mempunyai kekuatan untuk balancing the position. Jadi antara tersangka dengan penyidiknya, karena penyidiknya ini mempunyai kekuasaan untuk menangkap, menahan, menyita barang dan lain-lain. Ya, untuk harus mempertanyakan alasan harus ada karena tersangka. Dalam praktek internasional itu sudah sangat lazim. Ya, misalnya dalam common law di Amerika dalam pre-trial ada namanya motion to dismiss. Kemudian kedua ada juga mekanisme grand jury untuk menilai apakah itu suatu tindak pidana atau tidak. Ya, tadi saya katakan contohnya di Amerika Serikat di shooting of Michael Brown, walaupun publik begitu menggebu-gebu untuk membawa si polisi ini karena tindak pidana, tetapi hukum bekerja, hukum tidak tunduk kepada public pressure. Nah, ini yang kita harus pelajari. Dakwaannya batal, tidak jadi. Tidak jadi, indictment-nya ditolak. Yang kedua, di sistem misalnya kiblat kita, Belanda atau Prancis, ada yang namanya hakim komisaris yang diakomodir di RUU KUHP. RUU KUHP kita ada namanya hakim pemeriksa pendahuluan yang salah satu tugasnya adalah menilai apakah penetapan tersangka, proses penyidikan memiliki dasar hukum atau tidak, memiliki tujuan yang jelas atau tidak. Nah, ini yang saya katakan, check and balance ini harus ada. Kalau tidak, perdebatan seperti ini akan terulang kembali. Gitu ya, baik KPK maupun Polri seringkali memang dia tidak memberikan ruang. Tidak pernah memberikan ruang untuk itu. Apalagi dengan alasan yang mungkin hampir sama dengan penetapan status tersangka Budi Gunawan tanpa ada pemeriksaan sebagai saksi sebelumnya. Betul, semuanya berlindung di balik, wah ini diskresi, ini strategi penyidikan, ini harus bisa dipertanggungjawabkan.